Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah datang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Oke, teman-teman, hari Minggu ini seperti biasa adalah agenda kita untuk bincang buku, ya. Sama seperti biasa, setiap orang akan bercerita tentang buku apa yang sudah atau sedang atau barangkali akan dibaca, seperti itu. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, karena mungkin kita sedikit, saya pikir mungkin setiap orang boleh lah ya berpanjang-panjang lebar cerita ya tentang buku yang sudah dibaca atau sedang dibaca gitu. 2, 3 juga sepertinya masih oke ya, gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin kesempatan pertama saya kasih ke deng. Ya, kesini aja. Oke. Terima kasih Bang Det. Kali ini sebenarnya aku belum kemarin aku membahas buku Taman KTKT dan ternyata belum selesai karena karena makin lama makin membosankan ya dengan alur yang sangat lambat. Nah, terus di selang-seling itu aku juga membaca buku yang berjudul Orang Keren Tidak Menengok ke Arah Ledakan karya Ryo Johan. Selain apa ya? Ini sebelumnya tulisan Ryo Johan itu seperti Ibu Susu sama novel tipisnya itu selalu bercerita tentang ritual lama dengan isu yang baru gitu, seperti LGBT, gay dan sebagainya gitu. Nah, terus sedangkan di buku ini adalah buku kumpulan cerpen. Di buku ini Ryo Johan sangat eksperimental gitu, tidak hanya bercerita dengan isu-isu baru tersebut, ini juga semacam ya ada juga cerita-cerita klasiknya dengan bentuk cerpen yang aneh gitu. Dengan terutama di cerita Orang Keren Tidak Menengok ke Arah Ledakan, itu ternyata cerita tentang Power Rangers. ada 5 yang merah, biru, kuning, pink, sama apa lagi ya? Hitam. Nah, terus intinya tiap pahlawan itu ternyata ada seseorang yang menggantikan gitu. Dan si pahlawan ini, Power Rangers ini selalu meminum sesuatu untuk biar mereka tampak kuat dan biar apa ya, biar kelihatan gagah itu ketika ada ledakan yang muncul di belakang itu kan Power Rangers nggak pernah lihat ke belakang. Nah, itu judulnya Orang Keren Tidak Menengok ke Arah Ledakan. Kayak oh my god, ada aja maksudnya kayak oh ternyata dia bisa mengolah dengan apa yang modern itu dengan sedemikian rupa menjadikan ceritanya sangat aneh, lucu, juga tetap bisa direnung-renungkan gitu. Terus ada juga cerita tentang apa ini? Mahaguru Mahatahu dengan empat bagian gitu, 4 cerita. Ini tentang betapa dihormati seorang guru yang tahu segala-galanya, tapi kemudian si guru itu gelisah karena dia mengetahui segala hal dan apa yang tidak dia tahu gitu. Nah, dari situlah dia merasa gelisah akan pengetahuannya sampai dia merenungkan tentang ketidaktahuan itu pada apa yang dia tahu, seperti itu. Dan aku dari cerpen-cerpen ini aku jadi mengeksplorasi bentuk cerpen ya. Apakah semua teks itu, terutama ada di sini teks yang isinya hanya berdialog saja, seperti sebuah naskah, cuma tidak sepenuhnya sebagai naskah drama gitu. Itu sih, dengan gaya yang semacam itu, cerita yang
semacam itu juga. Jadi eksplorasi cerpennya sangat bagus dan menantang untuk dicoba, apalagi sebagai penulis gitu. Gimana sih hasilnya gitu. Dan sebagai eksperimen, kupikir cerpen-cerpen ini sangat berhasil dan cerpen ini masuk ke dalam nominasi Tempo 2000 berapa ya? 2023 atau 2024 gitu. Terus ya walaupun begitulah, ini bagus banget. Itu aja dariku. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya mungkin ke Saya? ya, silakan. Jangan cuma satu buku lah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, jadi sebelum saya review, mungkin saya ingin merefleksikan diri terhadap apa sih yang saya dapat sejauh ini di teman baca begitu. Oh. Ya, mungkin ini jawaban ke pertanyaan Mbak Vila waktu itu. Apa sih alasan biar meyakinkan saya ketika kamu dimasukin ke tim inti teman baca? Nah, mungkin ini salah satu alasan. Jadi sejauh ini dari tanggal 31 Januari 2025 sampai sekarang, berapa bulan berarti? Februari, Maret, April, ya 3 bulan lebih lah. Ya. Jadi sebelumnya saya menganggap bahwa kayaknya sulit menemukan orang yang istilahnya membaca satu karya dari satu penulis atau semua karya dari satu penulis begitu sampai mengenal gini loh tipikal tulisan dari mereka ini. Saya anggapan saya tentang itu kayaknya nggak ada atau sulit begitu. Akan tapi ketika saya masuk ke sini, saya menemukan tidak hanya satu, 2 atau 3 orang udah saya temukan bahwa membaca lebih dari hampir semua dari karya penulis tersebut. Mungkin kalau saya boleh sebutkan salah satunya mungkin Bang Ded dengan Pram dan Kafkanya, terus ada Mbak Iin dengan Murakaminya, terus ada Bang Rido dengan Gabonya, dan mungkin Mas Abu akan nyusul dengan Gabonya juga. Jadi di situ saya keren banget begitu, masih kuat baca semua karya sastra dari satu penulis dengan istilahnya ketekunan dan konsisten begitu. Kalau saya pribadi agak bosan begitu ya ketika membaca, karena anggapan saya tidak semua karya sastra dari satu penulis itu masterpiece atau bagus begitu. Jadi karena saya masih suka bersilaturahmi kepada para penulis-penulis lokal, sehingga sampai sekarang saya masih melanjutkan silaturahmi tersebut. Dan hal itu saya lanjutkan bersilaturahmi ke beliau yang ada di Sulawesi, Muhyiddin M. Dahlan atau Gus Muh. Jadi ini salah satu silaturahmi saya gitu, yang cukup jauh dari Lombok ke Sulawesi, tapi dari jalur buku ya. Tapi di Jogja sekarang. Di Jogja sekarang. Iya. Oh, iya. Dari buku. Ya, jadi istilahnya dari hal itu rekomendasi tulisan-tulisan luar itu yang tidak bisa saya lakukan tuh. Sehingga sedikit tidak hal yang sebelumnya saya tidak suka, saya usahakan untuk mencoba sehingga nantinya menjadi sebuah hal yang biasa bagi saya pribadi begitu. Oke, di sini saya ingin mereview buku karya Gus Muh, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Ini buku yang udah cukup lama, hampir berapa tahun berarti ya? 23, 24, 22 tahun. Ini buku terbarunya, edisi peringatan 20 tahun novel ini. Jadi novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 dan kisah ceritanya bermula atau berasal dari tahun akhir 90-an yang mengisahkan tentang seorang gadis yang memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas Islam terbesar di Yogyakarta, di daerah Kaliurang. Tahulah, mungkin yang udah ke Jogja pasti tahu daerah Kaliurang itu ada kampus Islam besar apa gitu. Ya nggak perlulah saya sebut nama kampusnya gitu. Nama tokohnya di sini disamarkan, nama tokohnya ialah Nidah Kirani. Tapi sebelum saya lanjut membahas tentang si tokoh, saya akan bahas judulnya. Karena judul yang ada Tuhannya itu kadang membuat para pembaca itu istilahnya sangat tertarik gitu, karena unik banget ada Tuhan, seperti salah satu beberapa buku diantaranya ketika Tuhan tidak lagi dibutuhkan, terus Tuhan tidak perlu dibela, terus Tuhan sejarah Tuhan, terus dan Tuhan lainnya begitu. Nah, oleh karenanya saya mikir,
kayaknya gampang banget dan seringan itu membawa nama Tuhan sebagai bentuk istilahnya marketing dalam memasarkan beberapa judul buku literasi gitu. Ternyata hal itu setelah saya pelajari ada dua istilah. Yang pertama, yang istilah kedua ini saya belum tahu. Yang istilah pertama ada yang disebut dengan misleading title. Mungkin kalau keliru bisa diperbaiki. Misleading title. Misleading title ini ialah ketika judul tidak sesuai dengan isi. Ketika isi tidak sesuai dengan judul. Jadi di antara beberapa buku tadi yang saya sebutkan, salah satunya ialah ketika Tuhan tidak lagi dibutuhkan, karya Ahmad Rifai Irfan. Itu jujur semuanya malah sebaliknya begitu. Dari istilahnya apa, dari judulnya itu yang disebut dengan misleading title, antara judul dan isinya seolah nggak ada kaitan, tapi itu dijadikan sebagai salah satu sarana marketing agar menarik minat pembaca atau pembeli buku. Nah, dan ada juga yang linear atau istilahnya memuat apa istilahnya judul tersebut memuat isi, diantaranya buku yang ini, terus Sejarah Tuhan karya Ken Armstrong, terus yang saya review beberapa minggu lalu, Iblis Menggugat Tuhan, itu juga sudah termasuk kok. Nah, jadi novel ini beberapa waktu lalu diangkat menjadi sebuah film. Akan tetapi Responnya saya pribadi jujur mohon maaf mungkin kalau produser filmnya atau istilahnya apa nanti ya menonton video ini begitu, jujur nggak nyambung gitu, isi novel ini ke film itu nggak nyambung. Tapi dibawa-bawa ya, film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu novel Tuhan Izinkan Menjadi Pelacur. Itu nggak nyambung, malah itu nyambungnya ke film Walid. Jujur itu Walid gitu. Walid presiden ya. Tapi apakah bukannya film itu kayak nggak bisa 100% adaptasi ke novel gitu kan? Biasanya ada adaptasi, ada beberapa cerita yang bisa diubah. Ya, karena mungkin karena di film itu kan ada istilahnya lembaga sensor kan, lembaga sensor. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa masuk. Di novel ini kan cukup liar sekali. Jadi ada hal-hal yang bisa masuk sehingga dimodifikasi. Tapi dimodifikasinya saya kira terlalu jauh begitu, hampir mirip ke film Walid. Tapi sebelum Walid tayang ya, itu lebih dulu saya tonton begitu. Sebelum Walid yang sekarang nih saya tonton. Nah jadi seolah itu nggak nyambung. Akan tapi hal ini mungkin berkaitan tentang kurangnya literasi dari produsernya atau dari sutradaranya, sehingga beberapa plot twist yang ada di novel tidak masuk ke film tersebut. Nah, dan ada juga sebaliknya, ada novel yang diadaptasi dari sebuah film. Di antaranya salah satunya novel Dua Garis Biru. Mungkin itu minggu depan lah saya review. Ya, Dua Garis Biru. Dua Garis Biru itu Novel ya? Novel. Dua Garis Biru itu diadaptasi dari film. Dia film dulu baru novel. Kalau ini kan novel dulu baru film kan. Nah jadi, tapi Dua Garis Biru itu udah masuk kok istilahnya plot twist di film ke novelnya itu sudah lumayan masuk menurut saya. Karena dia diadaptasi dari film itu sendiri. Nah, jadi lanjut mengenai novel ini, seperti yang saya ceritakan tadi, tokoh utamanya bernama Lidah Kirani. Dia melanjutkan sebuah studi di kampus Islam terbesar di Jogja, di daerah Kaliurang, begitu. Tapi dia milih tinggal di asrama begitu, dengan salah satu sahabatnya bernama Wilda atau siapa kalau nggak salah, lupa saya di sini namanya. Nah, tapi hal itu bermula dari situ, ketika sahabatnya ini memutuskan pulang ke Bandung karena dipanggil orang tuanya, karena istilahnya apa ya, minimnya biaya, sehingga temannya ini memilih untuk berhenti kuliah. Sedangkan si Nidah ini masih tetap kuliah. Nah, disinilah kita tahu bahwa di Islam itu sendiri, menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, beliau menjelaskan bahwa Islam di tanah Jawa ini sebenarnya mewakili seluruh wilayah Indonesia, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Islam abangan sama Islam santri. Islam santri ini ialah mereka yang mengenal Islam bukan hanya sekedar sampulnya saja, tapi mereka mengenal bahwa oh ini loh kita sholat untuk ini loh, kita ibadah untuk ini loh. Nah, kalau Islam abangan nih dia mengenal hanya sekedar sampulnya saja, ngikut maksudnya. Oh ini Islam ini. Nah oleh karenanya si Nidah ini salah satu tokoh di situ, di Islam abangan. Dia hidup di kalangan di sebuah desa istilahnya terpencil begitu di daerah Jawa Tengah, sehingga istilahnya Islam yang mereka pahami hanya sekedar sampulnya saja. Nah oleh karenanya dia mudah banget tergiring, karena di Jogja istilahnya campur begitu ya, paham-paham Islam di sana, sehingga si Nidah ini lambat laun tergiring lah
ke sebuah organisasi yang bernama organisasi di sini namanya Jundullah namanya di sini. Istilahnya pasukan Tuhan begitu. Nah, kan dia anggapannya masuk organisasi tersebut biar kalau organisasi agama nih pasti di dalamnya agama banget begitulah. Nah, saya bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Ternyata ini yang buat dia sakit hati, maksudnya broken begitu. Ternyata jauh daripada yang di luar, di sana lebih bebas daripada yang di luar begitu. Itu yang buat si Nidah ini istilahnya apa ya? Sakit hati sehingga saya singkat melampiaskan sakit hatiannya tersebut ke hal-hal yang sifatnya ya tidak pada mestinya menjadi seorang pelacur. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil di sini, ialah bahwa untuk mengenal sebuah agama jangan hanya mengenal dari sampulnya saja. Kenallah agama tersebut benar-benar dari pelajaran-pelajaran, bukan hanya sekedar dari YouTube kalau sekarang ya. Kalau dulu kan nggak ada YouTube, kalau dulu hanya sekedar dari cerita saja. Nah, jadi menurut saya pribadi, dan ini juga menanggapi mungkin pesannya Gandhi di grup itu waktu itu. Nah ini kan, semua agama itu benar, belum selesai. Benar menurut para penganutnya, nggak ada yang salah. Soalnya ajaran agama itu pada intinya dua hal. Yang pertama mengabdi kepada Tuhan, yang kedua berbuat baik kepada sesama begitu. Ada vertikal dan horizontal. Nah, hal-hal yang lain di luar itu ialah di bawah dari kedua hal ini, maksudnya turunan dari kedua intisari yang ini. Nah, jadi misalkan ada hal-hal yang lain, misalkan kayak tren walid dan lain sebagainya, ini yang disebut oknum yang merusak sebenarnya. Bukan berarti agama ini apa istilahnya? Ya jelek begitu. Misalkan tokoh yang ini misalkan apa istilahnya? Istilahnya begini, kayak penelitian. Kita tidak bisa menilai satu populasi dari satu sampel. Nah, jadi oleh karenanya minimal kita bisa menilai satu populasi itu dari sampel 50% lebih satu. Baru kita bisa nilai populasi tersebut bahwa ini loh memang benar prakteknya seperti ini. Tapi jika sampelnya masih satu, masih belum kita buktikan istilahnya bahwa di dalam hal tersebut ada indikasi pengajaran seperti itu, tidak. Nah, oleh karenanya kembali lagi bahwa semua agama itu benar menurut para penganutnya. Yang merusak agama itu ialah mereka yang tidak memiliki moral atau yang hanya berlagak sebagai seorang ahli tapi sebenarnya tidak begitu. Ya mungkin sekian kurang lebih dari saya mengenai sedikit novel ini. Dan novel ini sedikit liar begitu, cocok buat teman-teman mahasiswa baca. Cuman saya tidak rekomendasikan novel ini buat mereka yang sedang broken gitu, cewek yang broken lah, apalagi mahasiswi yang broken. Saya tidak merekomendasikan ini. Cukuplah kalau broken ngaji aja gitu. Jangan baca novel ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya mungkin ke Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ya, kawan-kawan yang saya hormati, kali ini saya akan mengingat kembali bacaan-bacaan saya sebelumnya yang pernah saya habiskan dan ada juga yang masih stuck di tengah begitu. Pertama, kemarin pertemuan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu saya sempat membahas karya Nezar Patria, mantan jurnalis Tempo, kemudian dia pernah jadi pemimpin redaksi di Jakarta Post. Yang kemudian dia jadi pegawai BUMN kali ya. Ya. sebelumnya di era Jokowi ya. Ya. Nah, ini menarik sekali tulisan-tulisan Nezar seperti sebelumnya yang saya pernah review awal-awal tulisan Nezar yang judulnya itu Sejarah Mati di Kampung Kami, yang kemudian menjadi judul buku ini. Ini kan semacam kumpulan tulisan ya, tulisan catatan, reportase sama jurnalistik. Ya. Buku ini merangkum beberapa kejadian yang penting tentang, wabil khusus tentang Aceh ya.
Aceh yang eh, ketika Indonesia mulai masih masih muda dalam istilah dalam istilah merdeka, kemudian menerapkan sistem demokrasi, itu banyak pergulatan yang terjadi wabil khusus di Aceh, yang kemudian di highlight ini di Aceh begitu, sama Nezar Patria, karena Nezar orang asli Aceh, Bang. Ya, orang asli Aceh yang dia juga kena dampak dari tsunami Aceh itu. Nah, itu yang kemudian membuat tulisannya ini menjadi hidup. Mungkin karena dia korban langsung ya dari tsunami itu. Ini kita awali dengan tulisan Nezar yang berjudul Sejarah Mati di Kampung Kami itu. Itu pernah saya review sebelumnya, tapi saya mau tekankan bahwasannya tulisan Nezar itu menurutku aku senang banget. Kemarin sampai aku nanya, "Bang, ada ada buku Nezar yang lain nggak?" begitu. Karena terpukau dengan tulisannya yang ini dalam buku ini. Dia ada 2 lembar, ini Sejarah Mati di Kampung Kami, dua lembar tulisan itu. Tapi kenapa itu bisa sekali hidup dan panjang menurut saya, yang bacaan saya itu, karena semua tragedi yang terjadi ketika permukimannya dia dan warga-warga lain itu dilibas sama tsunami itu kayak membekas, dan saya seolah melihat secara langsung begitu tragedi itu, bagaimana nampaknya itu, saking dengan digambarkan dengan tragis, dengan puitik juga begitu. Itu yang bikin kita seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Nezar saat itu, yang dia bilang kayak bau laut itu tercium di pemukiman kami, walaupun jarak laut dengan pemukimannya cukup jauh begitu, tapi bau laut itu udah tercium begitu. Kemudian bagaimana, ini kan di sampulnya ini ada foto kapal nyangkut di atas rumah. Nah itu saking begitunya yang digambarkan sama Nezar. Kemudian selanjutnya beberapa tulisan-tulisan Nezar dalam buku ini juga banyak membahas soal pemimpin gerakan Aceh Merdeka atau Hasan Ditiro itu ya. Bagaimana dia awal mula berkontribusi pada atau istilahnya dia berkontribusi pada proses kemerdekaan Indo, kemudian akhirnya menjadi pembangkang begitu. Kenapa dia menjadi pembangkang itu dijelaskan juga dalam tulisan ini, yang secara sederhananya dipantik oleh gerakan yang gerakan militer atau daerah operasi militer itu Aceh dijadikan DOM itu, daerah operasi militer begitu, yang banyak menghabiskan nyawa orang-orang Aceh, itu yang membuat dia berang begitu dengan militer Indonesia, yang akhirnya dia mencoba membangkitkan patriotisme orang-orang Aceh dengan kembali menceritakan atau istilahnya mengkader beberapa orang Aceh, intelektual muda Aceh, tentang sejarah Aceh begitu dan sebagainya. Sehingga itu dia kan menolak gagasan Soekarno tentang nasionalisme itu gitu kan, yang menginginkan Indonesia itu menjadi negara kesatuan begitu. Nah, menurut Hasan Ditiro itu, negara kesatuan itu justru akan membuat beberapa daerah di Indonesia yang non Jawa itu merasa dirugikan begitu, karena ditahu bahwasannya Indonesia itu memang yang paling kuat etnisnya itu Jawa begitu. Pengaruh politiknya itu Jawa begitu. Sehingga menurut dia kalau negara ini menjadi negara kesatuan begitu, bagaimana dia akan mencederai pluralisme itu sendiri. Indonesia kan lahir dari keberagaman itu begitu. Orang Aceh dengan tradisi Acehnya dan yang lain sebagainya. Makanya dia mengusulkan untuk menjadikan Indonesia negara federal begitu. Ya udah, tidak harus tersentralisasi di Jawa begitu. Nah, itu kemudian kan kita bisa lihat ya, benar apa yang kemudian ada benarnya apa yang dikatakan oleh Hasan Ditiro begitu. Kemudian setelah itu kan ketimpangan terjadi di luar Pulau Jawa dan hanya terkonsentrasi di Jawa begitu. Dan sampai sekarang ya. Nah, itulah Hasan Ditiro kemudian awal mula dia membangkang. Fakta. Awal dia mulai membangkang, terus bagaimana dia membuat memunculkan gerakan-gerakan itu sampai
dia terpantek oleh tulisannya Nietzsche begitu. Yes. Tus Zarathustra ya. Zarathustra. Zarathustra. Itu dah. Dia sempat membaca karya-karya Nietzsche dan itulah katanya dalam tulisannya itu yang menghapuskan keraguannya untuk memilih dua hal. Dua hal yang dia maksud itu apakah dia akan mulai melakukan gerakan untuk melawan dominasi militer Indonesia atau dia akan menetap sebagai seorang pengusaha di New York begitu. Nah, dua pilihan itu. Tapi setelah membaca Nietzsche itu katanya dia akhirnya dua keraguan itu kemudian hilang dan dia memilih untuk melawan begitu kepada militer Indonesia atau kepada negara Indonesia lah ya begitu. Nah, tulisan-tulisan lain yang ditulis Nezar selain dari tadi soal Aceh, soal Hasan Ditiro, kemudian bagaimana saya senang sama satu tulisannya yang di Bukit apa ya di sini judulnya Malam Terakhir di Bukit Pedawa. Itu ketika jurnalis RCTI yang disandra sama orang-orang GAM gitu. Ya. Kemudian dia sebagai jurnalis juga dia dijadikan jaminan begitu oleh pasukan GAM begitu dan 5 orang lainnya. Kemudian dia menceritakan bagaimana situasi malam itu begitu. Sedangkan waktu perjanjian antara TNI dengan GAM, gencatan bersenjatanya itu tinggal beberapa saat lagi begitu. Ini masih belum dipulangkan nih si jurnalis nih begitu. Jurnalis RCTI ini, Peri kalau nggak salah namanya. Nah, itu kan perjanjian gencatan senjatanya tinggal bentar lagi tuh. TNI kalau dia tidak dikembalikan nih si jurnalis ini udah lepas sudah perjanjian gencatan senjata itu tembak-tembakan lagi begitu. Nah di saat itu posisi itu kan si Nezar sama teman-teman jurnalis yang lain yang jadi sandera itu ya khawatir lah, maksudnya digambarkan bagaimana situasi malam itu kita ikut tegang jadinya. Nah itu yang menarik menurutku dan banyak tulisan-tulisan yang sebenarnya ya bagaimana kemudian dia suka sejarah karena dipantik oleh gurunya, kemudian banyak judul-judul atau kisah-kisah yang sederhana kemudian tapi bisa dia dikemas jadi cerita-cerita yang menarik begitu. Nah, itu yang menarik dari Nezar dan aku ketagihan bacanya. Di sini juga ada yang membahas soal filsafat dan jurnalisme, pencarian makna di balik berita. Ini juga karena aku sedang dalam masa pendidikan. Aku mencari buku-buku yang kaitannya dengan itu jurnalisme dan ini aku diberikan satu insight baru sama Nezar soal apa hubungan filsafat dan jurnalisme, kemudian mana yang lebih menonjolkan kebenaran, apakah filsafat dan jurnalisme. Tapi di sana ada kita digambarkan sebenarnya apa perbedaan itu di antara itu. Sisanya aku tidak bisa ceritakan semuanya ya, tapi secara singkat itu Nezar buku ini cocok sekali dibaca oleh yang suka sejarah, cocok yang suka jurnalisme, cocok juga begitu karena ada dua hal pokok itu yang dibahas di dalam buku ini. Kemudian ini juga kemarin baru aku sempat baca 9 elemen jurnalisme tapi belum selesai ya. Tapi menarik juga untuk dibaca karena ini tulisan ya, bukan orang Indo ya, Bill Kopak dan Tom Rosenstiel soal apa itu kebenaran, apa itu verifikasi, pentingnya verifikasi dalam jurnalisme. Ini juga menarik. Nah, tapi aku tidak akan membahas banyak di soal ini. Aku ingin banyak juga membahas soal kritikus Adinan yang sempat aku juga baca. Ini aku baru pertama kali ya baca kritik cerpennya Budi Dharma ya. Dan agak kaget dengan beberapa hal yang aku temukan dalam cerpen Budi Dharma. Pertama soal ternyata Budi Dharma suka panjang-panjang cerpennya ya di sini ya gitu. Tebal-tebal. Bukan cerpen lagi gitu ya. Novela ini. Tapi menarik di sini. Aku melihat kesan begini, sederhananya begini aku ketika membaca Budi Dharma ya. Dia menulis cerpen seolah-olah dia tanpa tujuan begitu. Yang aku tahu sebagai pembaca awam cerpen itu
Ya mungkin karena ini sudah ditanam lama sama guru-guru tuh, apa makna cerita dalam cerpen ini misalnya gitu kan. Ada nggak makna dalam cerpen ini, apa yang bisa kamu ambil misalnya itu kan. Seolah-olah itu yang menjadi sorot saya ketika membaca cerpen itu, mencari makna begitu. Ya udah, kalau cerpen Budi Dharma menurut saya los-los aja. Kayak aku selesai bacanya, sebenarnya apa tujuan cerpen ini gitu. Apa yang mau disampaikan begitu kan. Ternyata enggak, ya udah cerpen-cerpen itu aja, tapi bagusnya minta ampun begitu. Tapi teknik berceritanya menurutku dia enggak dalam tokohnya jarang dia juga menamakan tokohnya. Kayak misalnya lelaki tanpa nama itu ada sorry aku lupa namanya. Misalnya penyair besar, penyair kecil itu kan nggak ada nama ya. Terus ini yang panjang sekali nih, lelaki yang berjalan dari ke barat itu, yang panjangnya minta ampun. Lelaki setengah umur. Ini juga panjang sekali, lelaki setengah umur ini. Jadi dia nggak ada nama, lelaki setengah umur sudah namanya. Begitu, laki setengah umur itu terus sampai saya pusing bacanya itu. Iya, laki setengah umur, dia nggak pernah nyebut nama, dikasih nama tokohnya perempuan gitu udah. Tapi sekali lagi teknik berceritanya aku suka sekali. Seolah-olah tak akan kemana-mana begitu, tak mau menyampaikan apa-apa, tapi bagusnya luar biasa gitu. Itu kesanku ketika membaca Budi Dharma. Tapi aku ingin baca Budi Dharma lagi. Aku ingin mempelajari bagaimana teknik berceritanya yang menurutku bagus banget. Yang pertama ya kamu baca. Ya, sebenarnya Bloomington tuh sempat saya baca satu cerpennya, tapi tidak sepenuhnya ya. Dan Bloomington nggak kembali kelihatannya. Ya, lagi dipinjam untuk mikro. Oh iya, itu orang-orang Bloomington itu katanya bagus. Karena yang paling bagus juga itu ya, dari Budi Dharma ya. Justru itu yang jadi trademarknya dia. Oh ya, itu teman-teman, saya tidak mau banyak aja. Ini nanti tinggal Bang Gandhi sama Bang Dedi. Thank you. Oke, terima kasih banyak Om Siba. Ada 3 buku ya, 2 buku yang pertama relate dengan dia pribadi yang sekarang sedang menjadi jurnalis gitu ya, sedang magang gitu, atau istilahnya dia lagi pendidikan. Yang satunya kumpulan cerpen. Oke, mungkin saya dulu ya ya di depan saya ini ada 5 buku, tapi saya tidak akan membicarakan kelimanya, bukan itu poinnya ya. Kenapa ini semua bukunya buku Kafka dan tentang Kafka. Yang ini adalah kumpulan tulisan tentang Kafka. Ada 12 kalau salah penulisnya, termasuk saya yang menulis dalamnya. Kemudian ini kumpulan fiksi mini, ini cerpennya Kafka. Ini juga sebetulnya cuman berisi 3 kumpulan cerpennya Kafka, tapi diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Sumbawa dan Sasak. Bahasa Sumbawa itu saya yang terjemahkan. Ini punya saya ya, agak sombong dikit. Terus ini kumpulan cerpennya Kafka, baru-baru saja terbit, judulnya Putusan. Katanya kumpulan cerpen terbaik, tapi menurut saya sih semua cerpennya Kafka terbaik menurut saya. Kemudian ini adalah salah satu novelnya yang berjudul The Trial atau Proses gitu. Nah, kenapa aku membaca 5 soal Kafka itu? Sebetulnya ini ada hubungannya dengan tadi malam saya ada di grup ya, saya kirim Zoom-nya itu, link Zoom itu tadi malam saya diamanahkan untuk menjadi salah satu pemateri dalam pembicaraan soal Kafka yang diadakan oleh Gus Durian Jerman gitu ya. Nah, jadi selama kurang lebih semingguan lebih itu saya membaca tentang Kafka, tapi khususnya yang berkaitan dengan tema hukum. Nah, jadi itu gitu ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, Franz Kafka ya, dia sangat terkenal dengan novelnya judulnya Metamorphosis, cerita tentang seorang laki-laki yang ketika dia terbangun pagi-pagi mendapatkan dirinya telah menjadi serangga.
Kayak gitu kan. Jadi sepanjang novel diceritakan bagaimana perjuangannya dia untuk bagaimana supaya dia kembali ke keadaan semula sebagai manusia. Di situ ada banyak sekali hal-hal kompleks di sana yang meliarkan imajinasi pembaca. Nah, saya pribadi mencoba mencari hal-hal yang terkait dengan soal hukum. Dan yang paling tebal ini di bagian ini judulnya proses, nanti akan saya cerita. Dan yang di sini di depan hukum, sama yang di sini ada satu prosa tentang hukum. Nah, yang menarik dari cerita-cerita Kafka soal hukum itu adalah tentang bagaimana para tokohnya itu berusaha mencari keadilan tapi tidak dapat. Akan tetapi dia tidak disajikan dalam bentuk realisme yang seperti detektif, enggak. Tapi justru dia ajak kita ke wilayah yang absurd, gitu kan, sangat absurd ya. Bukan cuma soal hukum, cerita-cerita yang lain Kafka itu sangat absurd. Makanya dia lebih dekat ke citra absurd, penulis yang absurd gitu. Tokoh-tokohnya absurd. Nah, misalnya di novel proses ini ceritanya tentang seorang laki-laki yang tiba-tiba ditangkap. Nah, ini dari kata awalnya ya. Dia bilang gini, seseorang pasti telah memfitnah Joseph K. Sebab pada suatu pagi ia ditangkap tanpa pernah melakukan kejahatan. Jadi sepanjang novel kita disajikan tentang bagaimana upaya si Joseph K. ini berusaha untuk mencari kesalahan saya apa sebetulnya. Dan di akhir novel kita nggak dapat sama sekali, dan dia nggak pernah ketemu apa sebetulnya kesalahannya. Tapi dia tetap berupaya pergi ke pengadilan kayak gitu kan, membuat ceramah apa segala macam di depan banyak orang kayak gitu. Tapi tetap dia tidak tahu apa kesalahannya gitu. Nah, kemudian di depan hukum juga seperti itu. Di depan hukum itu bercerita tentang seorang dari desa, pemuda dari desa. Dia berdiri di depan hukum, dan di situ ada penjaganya. Dia bilang kayak mau meminta keadilan gitu. Oh bentar gitu, ini masih tutup ini gerbangnya segala macam. Dia menunggu, terus disuruh menunggu sampai akhir hidupnya, sampai dia meninggal itu nggak dapat juga, nggak masuk ke dalam gitu. Begitu juga dengan cerita-cerita lainnya, cenderung itu tokoh-tokohnya itu tidak pernah mendapatkan apa yang dimaksud dengan keadilan itu gitu. Nah, sebetulnya ya, ini yang wilayah absurdnya Kafka. Jadi sebetulnya bagi pembaca yang cenderung membaca yang realisme ya, mencari apa sebetulnya teka-tekinya, Kafka itu bukan di situ wilayahnya. Dia sebetulnya tidak sedang membawa pembaca untuk mencari tahu apa kebenaran faktualnya, tapi dia mau mengajak kita berimajinasi apa kebenaran filosofisnya. Sebetulnya dia ingin mengajak kita untuk memahami hukum itu apa sebetulnya. Ya gitu. Misalnya kayak ini, judulnya di depan hukum. Teman-teman tahu nggak bagaimana visualisasi orang berdiri di depan hukum? Hukum itu konseptual, bukan sebuah bangunan fisik kan? Terus kan dia di depan hukum, terus ada penjaganya. Coba sekarang saya tantang kamu untuk bikin film. Pasti kamu akan berpikir seseorang berdiri di depan pengadilan. Padahal Kafka dia bilang enggak, di depan hukum. Di depan konsep gitu loh. Di depan konsep yang sangat ini, dan dia tidak akan pernah bisa masuk gitu. Nah, itu yang membuat karya Kafka itu terus dibaca, terus ditafsirkan segala macam, karena dia tidak sekadar membuat teka-teki yang sebagaimana cerita detektif, enggak, yang di akhir kita akan ketemu, enggak. Dia justru mengajak kita menggali tafsir-tafsir filosofis. Misalnya terhadap si Joseph K. Kenapa si Joseph K ini tidak sampai akhirnya tidak pernah tahu apa kesalahannya? Orang-orang yang menangkap dia juga tidak tahu sebetulnya apa kesalahannya dia. Enggak, kami ini cuma orang biasa gitu. Pokoknya dia ini seperti, jadi ini lagi. Jadi ada istilah, teman-teman tahu ya, kalau George Orwell ada istilah Orwellian, gitu kan? Realitas Orwellian di mana kalau kita menemukan sebuah kondisi di mana masyarakat sangat totaliter, misalnya ya, dia mengontrol segala kehidupan orang, dipantau segala macam, itu biasanya kita langsung menyebutnya, oh ini karakter Orwellian banget gitu. Nah, tapi kalau ada sebuah masyarakat di mana orang-orang hidup kayak absurd begitu gitu, mengerjakan itu terus-menerus tapi tanpa tahu apa yang dia lakukan, seperti birokrasi misalnya ya,
Seperti birokrasi kan setiap hari pergi ke kantor segala macam, tapi kemungkinan besar mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Ya hanya sekadar ya, orang kan berjuang menjadi PNS kan sebetulnya tidak betul-betul karena ideologi. Maksudnya saya mau jadi dokter untuk menyehatkan banyak orang, enggak, supaya bisa jadi PNS misalnya. Sunaman. Iya, jadi itulah kadang yang disebut sebagai sebuah realitas Kafkaesk. Realitas ala Kafka gitu, di mana orang terjebak dalam rutinitas yang absurd dalam birokrasi itu. Nah itu sangat Kafka sekali. Sama dengan ini. Jadi dia ditangkap, Yosef K ini nggak tahu apa kesalahannya, gitu. Terus orang yang menangkap juga, oh jangan tanya saya, kayak gitu. Jadi ini seolah-olah membawa pembaca untuk menafsir hukum itu apa sebetulnya. Kayak gitu. Jadi itu yang tadi malam itu menarik sekali diskusinya gitu. Karena ternyata Kafka itu bukan seorang penulis yang tertarik pada sesuatu yang faktual, tapi dia tertarik pada sesuatu yang konseptual gitu, yang filosofis gitu. Makanya dia bilang di depan hukum, bukan di depan pengadilan. Orang biasanya akan datang ke pengadilan, tapi laki-laki ini dia datang ke depan hukum. Kan absurd kan? Kemudian di depan hukum itu ada penjaganya, gimana ceritanya? Kayak gitu, jadi sangat absurd tapi sekaligus filosofis gitu. Nah itu sebetulnya menurut saya membaca Kafka memang membaca yang rada-rada sulit, tanda petik. Sulit. Banyak orang yang kadang misalnya terbiasa membaca yang realis gitu kan. Yang sangat realitasnya itu bisa kita lihat, teka-tekinya nanti bisa kita cari, seperti kita disajikan sebuah adegan pembunuhan tapi kita tidak tahu siapa pembunuhnya, tapi di akhir nanti ada. Kafka tidak begitu, dia tidak tertarik dengan yang faktual seperti itu, tapi dia akan mencari tahu yang filosofis gitu. Jadi itu menariknya. Makanya menurutku di teman baca barangkali proyek kedepannya juga kita coba diskusikan Kafka, karena sudah ada beberapa yang membaca Kafka dan mereka sangat tergoda. Saat ini ada auranya, lihat dia sedang membaca Kafka, judulnya Metamorfosis. Oke teman-teman, itu dari saya. Berikutnya yang terakhir dari Emile Zola. Oh bukan. Oh dari Gandhi Zola. Oh Bukan, ini cuma buku ya. Bukan ini nih maunya saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, Om ya, Om Swastiastu. Jadi teman-teman yang saya hormati, saya sebenarnya nggak terlalu membaca banyak buku minggu-minggu ini karena saya fokusnya ada ujian. Jadi saya di sini hanya membaca tentang kisah mitologi yang ada di dunia, dan yang terbaru yang saya baca itu yaitu mitologi dari Cina, salah satu 4 karya sastra besar Tiongkok. Pengarangnya tuh susah banget nyebutnya. Wu Cheng'en dari abad ke-16, judulnya Journey to the West. Mungkin bagi kalian yang dulunya nonton ke barat itu ya, Kerasakti, Sun Gokong, jadi kayak begitu. Jadi saya jelaskan mengenai kayak sinopsis dan ringkasannya itu secara singkat ya. Jadi di suatu dahulu kala tuh, waktu alam semesta masih baru-baru terbentuk ya, ada seorang monyet yang lahir dari batu bernama Sun Gokong. Nah, Sun Gokong ini benar-benar monyet yang sangat luar biasa, di mana dia tuh bisa melakukan apa saja kesaktiannya, sehingga dia tuh bisa jadi monkey king di kaumnya, namanya gajah monyet. Nah, saking dia sombongnya nih, saking dia takaburnya ini kan, gimana ya, takaburnya kan, ya itu tuh sampai apa ya, menantang langit kan, secara tengilnya gitu. Nah, ternyata di antara dewa-dewa tuh dan antara kerajaan surga tuh nggak ada yang bisa ngalahin Sun Gokong itu. Semua dipondakan sama dia pakai tongkatnya yang sebesar gunung itu. Nah, hingga akhirnya ada seorang tokoh yang namanya itu Sang Buddha.
Nah, Sang Buddha ini tuh menurut saya ini merupakan tokoh yang menarik ya, karena kan hubungan sama agama saya juga. Tapi itu nanti saya jelaskan waktu belakang-belakangnya. Nah, Sang Buddha ini ingin apa ya? Mencegah Sun Wukong ini dengan cara memperdayanya. Jadi dia bilang kayak ada suatu ujian. Saya akan apa namanya ya? Dia mau menguji Sun Wukong apakah dia ini benar-benar sakti gitu. Jadi apakah kamu ini bisa kayak menghindari tapak tangan saya gitu. Karena kan Sun Wukong ini sangat percaya diri, terus sangat sakti, dan dia dan sombongnya, tapak tanganmu tuh cuman kecil. Karena kan perlu diketahui ya, kalau Sun Wukong tuh bisa sekali melompat tuh bisa ke beberapa galaksi, bumi, langit. Jadi dia tuh langsung melompat kan. Ternyata dia nggak bisa menghindari tangannya Buddha itu, karena tangannya Sang Buddha tuh sangat besar. Hingga akhirnya dia disegel di Gunung Lima Jari itu, di Lima Jari selama 500 tahun lamanya. Nah, tiba-tiba ada suatu hari ada seorang biksu namanya Tom Samchong. Nah, susah banget nyebut nama-nama Cina ini. Nah, dia ini membebaskan Sun Wukong karena dia ini mendapat pesan dari kerajaan langit itu bahwa dia ini harus berjalan ke barat untuk mendapatkan kitab suci. Kitab suci itu Tripitaka agama Buddha. Jadi dia perlu pengawal nih. Yang pertama tuh ada Sun Wukong, terus kedua ada Patkai yang siluman babi ini. Nah, Patkai ini kan dia ini seseorang yang sangat rakus dan mesum ya. Dia ini dulu tuh jenderal surga gitu, tapi diusir karena dia tuh penangin intrik bidadari. Terus yang ketiga ini Dasar babi. yang ketiga nih ini dia namanya Saun Wujing, siluman kerbau. Dia ini sangat setia sama kerajaan surga, tapi suatu ketika dia apes mecahin nafasnya Kaisar Gio, Kaisar Langit, sehingga dia diusir dari surga. Terus yang keempat nih ada Bai Rongma, yaitu kuda naga putih, di mana sebagai tempat berkendaranya sang biksu Tom Samchong ini. Nah, bersama-sama mereka tuh langsung berjalan ke barat. Barat itu ternyata India, kalau sebutan yang sekarang. Nah, tujuan mereka perjalanan ke barat ini yaitu saya mendapatkan kitab suci Tripitaka ini. Dia juga untuk sebagai penembusan dosa bagi keempat siluman tersebut. Nah, ternyata itu sengaja diuji kepada kerajaan langit, sengaja berarti bahasa saya kayak kerajaan langit tersebut tuh sengaja menguji mereka berempat ini supaya mereka ini bisa kayak secara spiritual atau secara fiksi itu kuat. Nah, misalnya 81 percobaan, misalnya harus menghadapi siluman laba-laba, menghadapi siluman naga, banyak lagi pokoknya. Nah, dan ketika mereka sudah berhasil mendapatkan kitab Tripitaka ini, akhirnya mereka ini bisa mendapat kedudukan masing-masing. Misalkan kayak Sun Wukong itu kan jadi punya semacam nirwana, sang Buddha gitu. Terus yang kedua tuh Patkai itu dia jadi pelayannya akar suci kerajaan langit. Terus untuk yang siluman kerbau itu dapat kayak semacam tingkat kesucian Buddha. Terus yang terakhir tuh Bai Rongma tuh yang kuda tuh dia jadi kewujud naga dan paling dihormati di bangsanya gitu. Nah, bahasa saya agak bebat-bebat enggak sih? Bahasa saya agak bebat-bebat enggak sih? Enggak, enak. Gurih.
Aman nggak? Nah ternyata selama saya baca novel Journey to the West tuh ada yang saya nggak dapat, ada yang pesan yang nggak saya dapatkan dari serial televisinya tuh. Karena kan kembali lagi yang tadi saya bilang ke Mas tadi itu, kalau sebenarnya tuh untuk kayak adaptasi TV itu nggak bisa mengadaptasi 100% dari cerita novel itu sendiri. Dan ternyata ada yang beberapa yang saya dapatkan seperti misalkan kayak Kerajaan Langit Kaisar Gyo itu ternyata Sun Wukong tuh dia tuh nyerang langit itu ngaca-ngaca surga tuh ternyata bukan cuma sekedar iseng atau bagaimana gitu atau sekedar membuktikan kekuatannya gitu. Ternyata dia tuh pengen balas dendam sama kekaisaran langit itu karena apa ya, kekaisaran langit itu tuh selalu mengusik kaumnya gitu, selalu mengusik kaum monyet tersebut. Terus juga kayak dia nih berpandangan kalau kekaisaran langit itu dia nih dewa-dewa yang munafik gitu, kayak mereka nih mentang-mentang berkuasa tapi selalu menentukan apa yang baik bagi dunia ini. Karena kan Sun Gokong itu sendiri itu sebagai pelambangan kebebasan gitu, kebebasan. Dia nih nggak suka diperintah sama siapa-siapa. Sebelum dia mulai perjalanan ke barat itu, dia ini gimana ya, sifatnya tengil yang suka itu tuh sebenarnya memang dia tuh kalau misalkan bahasa sekarang tuh dia tuh nggak suka pemerintahan yang otoriter. Cuman minusnya tuh dia tuh memang mungkin karena keras kepala terus terlampau sombong kali ya. Makanya tujuan dia ikut ke perjalanan ke Bali itu supaya dia tuh bisa mempelajari bahwa tidak semua hal-hal yang bisa diselesaikan dengan kekerasan, hal-hal bermasalah gitu. Dia itu belajar apa pentingnya kayak menyelesaikan secara kepala dingin, terus apa itu persahabatan juga, terus sama kayak gimana peduli pada kaumnya lemah gitu. Terutama sahabatnya Patkai kan sering dijahilin dia, karena Patkai itu bodoh dan rakus, makanya sering dijahilin sama dia. Dan juga bagaimana ya, Sun Gokong nih kalau dalam karakter fiksi itu sering juga sebagai sumber inspirasi juga. Misalnya kalau di Jepang tuh kalau dalam anime dan manga tuh Dragon Ball Son Goku tuh inspirasinya dari Sun Gokong juga. Terus One Piece Luffy juga dari Sun Gokong juga dia. Oh ya, sangat. Saya sadarnya juga pas Girimanya tuh mirip kayak Sun Gokong dia. Iya. Nah, Pembicaraan terus juga Sun Gokong tuh juga mengajarkan kepada kita juga kalau apa ya, kita tuh kalau apa ya bahasanya itu ya, kita tuh jangan, kalau ada orang yang berkuasa tuh jangan tahu manut lah gitu. Mengajarkan kalau kita tuh juga harus kritis juga kalau menurut saya. Ya gimana ya, kerajaan langit sama pemerintahan sekarang tuh setelah saya baca tuh nggak jauh beda sih. Ya tipis sama dulu. Ya mungkin sekian dari saya, mungkin maaf bahasa saya agak kurang. Ya, pengaruh ujian. Nggak bagus kok, bisa. Mungkin karena dongeng kali ya. Jadi. Lagi. Oke. Masih mau mempertahankan kekuasaan Mike ini. Oke, teman-teman, karena ini sudah maghrib, sudah azan, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Habis ini kita tetap akan diskusi bebas saja terkait dengan buku yang sudah kita baca. Kita semua bisa bertanya ke masing-masing yang lain. Karena saya juga punya beberapa pertanyaan terhadap buku yang dibaca oleh Daman ataupun Siba ataupun istri saya sendiri ataupun Fatkai. Oke teman-teman, sekian itulah
bincang buku hari ini tetap seru ya, yang walaupun sedikit yang datang tapi kami tetap menjaga kualitasnya. Oke, sampai jumpa di bincang buku berikutnya. Om, santi-santi Om.